Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min saniyatil wa'da wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan hari ini pula kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, mampu menerapkan perilaku beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Berbicara tentang iman kepada Rasul, berbicara tentang iman, maka sekali lagi kita membahas tentang keyakinan kita. Sebagaimana telah saya bahas bahwa keyakinan itu dasarnya adalah kenal. Jadi ketika kita mau meyakini sesuatu, sekali lagi kita harus mengenal sesuatu itu. Tidak mungkin kita akan meyakini sesuatu itu tanpa kita mengenalnya, ya. Karena dari dasar kenal itulah nanti muncul mau berkorban, baik berkorban harta, berkorban waktu, dan lain sebagainya. Untuk mengenal Rasul Allah terbagi dua bagian. Yang pertama, bagi mereka yang bisa bertemu, yang bisa bertatapan dengan Rasulullah, tentunya kita meyakininya, kita mengenal Allah secara langsung. Kita bersapa, ya, bertanya kepada Rasul seperti halnya para sahabat tempo dulu. Ketika ada permasalahan maka langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Di saat itulah akan mendapatkan jawaban yang jelas dari Rasulullah SAW. Tapi ketika kita sekarang hidup pada masa kini, sekian ribu tahun jedanya dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Hari ini kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Rasul. Lalu bagaimana cara kita mengimani Rasulullah itu? Yang pertama, kita bisa mengenal Rasul dari sifat-sifat Rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul suri tauladan, contoh suri tauladan. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa sekalian, maka berbicara dengan sifat-sifat Rasul. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu, Allah mengutus itu Rasul. Ya, kita mengenal ada Rasul, ada Nabi. Apa perbedaan Nabi dan Rasul?
Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umatnya. Kalau Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Nabi untuk dirinya sendiri tidak ada kewajiban kepada menyampaikannya, ya, tetapi Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian berbicara sifat-sifat Rasul, kita mengenal aqaidul iman, gabungan aqaidul iman antara sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul yang mungkin saya yakin kita semuanya, anak-anakku sekalian sudah paham dan sudah tahu. Yang 4 itu mana? Saya hanya mengingatkan saja sebagai prolog. Yang pertama ada sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat syidik. Syidik itu artinya benar Rasul mustahil bohong. Jadi kalau ada yang menceritakan Rasul pernah berbohong, maka itu mustahil. Dalilnya di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Maknanya wallahu alam, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua amanah, ya. Amanah itu artinya terpercaya Rasul. Mustahil Rasul itu hianat. Yang suka hianat itu manusia biasa termasuk kita. Walaupun Rasul dengan kita sama-sama manusia, tetapi berbeda. Ya. Muhammadun basarun walaisakal basari balhuwa yakutatun wanasun kal hajari. Rasul itu yakut, kita semuanya hajar batu. Balhuwa yakutatun wanasun kal hajari, kita mah batu. Ya, Rasul mah yakut, jadi beda. Rasul terpercaya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat Asy-Syu'ara, ya, ayat 106 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattakun inni lakum rasulun amin. Artinya wallahu a'lam. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, maka kamu tidak bertakwa, sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh Rasul akan disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Sesuatu yang menyenangkan Rasul sampaikan, sesuatu yang menyedihkan disampaikan pula, tidak pilih-pilih, ya. Kalau manusia, terkadang manusia biasa seperti kita, terkadang ada yang disembunyikan, ya. Menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan, itu kan namanya khianat, ya. Tidak amanah begitu, ya. Kemudian tabligh itu selalu menyampaikan, maaf ya, yang barusan itu tabligh menyampaikan. Tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah patonah. Patonah itu Rasul memiliki kecerdasan. Mustahil seorang Rasul bodoh. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Karena kenapa mereka mengatakan Rasul seorang ummi? Mungkin mereka melihat dari kacamata bahwa Rasulullah tidak pernah sekolah seperti halnya orang-orang sekarang. Tapi perlu diingat oleh kita semuanya, Rasul tidak ada cerita yang menjelaskan bahwa Rasul belajar di sekolah, Rasul belajar di pesantren. Tetapi ingat, Rasul dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebutuhan Rasulullah dalam berdakwah, dalam beribadah, maka beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil bagi seorang Rasul itu bodoh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.